Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Anggit Yunianto Hidayat dengan NIM 2019-12087, kelas akuntansi 4A. Berikut ini adalah tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Tuntutan hukum bisa terjadi karena business failure, audit failure, dan audit risk. Pertama, business failure terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Kedua, ada audit failure. Terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. Ketiga adalah audit risk. Adalah risiko bahwa akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam kenyataannya laporan keuangan mengandung salah saji material. Nah, di sini jenis pelanggaran dibedakan menjadi 4. Pertama, ordinary negligence, kesalahan ringan, manusiawi, tidak disengaja. Ini adalah pelanggaran ringan. Yang kedua, gross negligence, kesalahan agak berat, harusnya tidak terjadi karena auditor menerapkan due professional care. Ketiga, constructive fraud, pelanggaran berat, akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen. Keempat, fraud, pelanggaran yang sangat berat, akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dalam melakukan fraud. Pertama, sanksi yang diberikan PPPK, Kementerian Keuangan, bisa dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik, atau usulan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin praktikum akuntan publik tergantung berat atau ringannya pelanggaran. Kedua, sanksi yang diberikan OJK dalam bentuk peringatan tertulis, larangan pemberian jasa di pasar modal, pihak lainnya, klien, investor, Bank Indonesia, penggunaan laporan keuangan, bisa mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan jika merasa dirugikan. Dengan adanya Undang-Undang Akuntan Publik tahun 2011, akuntan publik yang belum terbukti melakukan tindak pidana bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda miliar dan rupiah. Nah, ini adalah contoh kasus fraud terbesar sepanjang sejarah yang pernah ada, melibatkan antara perusahaan Enron dan kantor akuntansi publik Arthur Andersen yang berada di Amerika Serikat. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internorth dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam bidang industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading commodity, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Berikut adalah tokoh penting dalam Enron. Mulai gambar pada paling kiri, yaitu pendiri Enron, Kenneth Lay. Yang tengah, CEO dan CRO sementara, Stephen F. Cooper. Yang ketua, John G. Ray. Dan gambar yang terakhir adalah wakil komisaris, Clifford Berkshire. Arthur Andersen
dulu adalah sebuah perusahaan induk yang berkantor di pusat di Chicago, Amerika Serikat. Sebelumnya merupakan salah satu dari 5 biro akuntansi terbesar di dunia. Perusahaan ini menyediakan jasa audit, pajak, dan konsultasi ke sejumlah perusahaan besar. Hingga tahun 2001, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia. Pada tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela mengembalikan lisensi akuntan publiknya di Amerika Serikat setelah terbukti bersalah dalam mengaudit Enron, sebuah perusahaan energi asal Texas yang telah mengajukan kebangkrutan pada tahun 2001. Pada tahun 2005, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan vonis terhadap Arthur Andersen karena adanya kesalahan nyata pada instruksi hakim kepada juri yang memvonis perusahaan ini. Walaupun begitu, vonis tersebut telah merusak reputasi Andersen sehingga tidak dapat lagi berbisnis seperti semula, bahkan dalam skala kecil sekalipun. Arthur Andersen, perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. 1. Board of Direct, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. 3. Pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi, diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. 4. Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dimiliki tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasihat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasihat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasihat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. 5. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta dolar, naik 100 juta dolar dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberi prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar 1 miliar dolar yang sesungguhnya menyebabkan hasil akuntansi pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta dolar. Para analisis dan reporter kemudian mencari tahu lebih lanjut mengenai beban 1 miliar dolar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. 6. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu, terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan tidak dapat dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. 7. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk
penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron. 8. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. 9. Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi $750 juta untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. 10. Pemerintah Amerika melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintah di Amerika. 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. 12. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. 13. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Dunson, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. 14. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Analisis masalah. Menurut teori Freud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya, yaitu pertama, opportunity, kedua, pressure, dan ketiga, rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal. Pada umumnya, miliaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teoriti, Anderson sebagai pihak KAP telah mencederai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dan dari prinsipal. Pihak agen dalam hal ini, manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Anderson dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.